Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskaweh, mengeruhkan jiwamu. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alami. Mut bil iradat tahya bitobiat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih melanjutkan sesi tentang filsafat moral, atau kalau dalam bahasa Islam ya filsafat akhlak. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Harusnya Ibnu Miskaweh ini masuk dulu gerombolan ya, tidak enak ya, masuk dalam grup para filosof peripatetik, karena beliau ini hidupnya di era-era itu. Ibnu Miskaweh ini hidupnya di era Abbasiyah, Bani Buwaihi. Filosof, ahli matematika, tabib, astronom. Cuma gagasan-gagasannya yang paling terkenal memang tentang akhlak. Ibnu Miskaweh ini filosof yang PNS. Ya, karena dia pegawai pemerintah zaman itu. Jadi tidak masalah, tidak ada halangan kalian bercita-cita jadi filosof sekaligus PNS. Karena ada contohnya, Ibnu Miskaweh. Oke, kitabnya yang paling terkenal ya yang tentang akhlak itu, Tahdzibul Akhlak wa Tadhirul A'raq. Tahdzibul Akhlak itu menjernihkan akhlak dan menyucikan kotoran-kotorannya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Sudah agak telat, meskipun saya senang kalau telat karena nanti lebih pendek. Tapi yang jelas ngajinya nggak usah dipatok macam-macam ya. Ya memang jam 8 sampai jam 10. Cuma ya membacanya itu jangan kaku. Sekitar jam 8 sampai sekitar jam 10. Nah, kalau sekitar itu kan bisa fleksibel. Kalau mulainya jangan telat, selesainya harus on time. Sebelumnya tidak apa-apa. Oke, pokoknya tidak usah dipatok macam-macam lah. Tidak usah nambah beban hidup. Beban hidup kita sudah banyak. Enggak usah nambah aturan-aturan baru. Kita sudah terlalu banyak aturan. Bismillah, kita mulai. Syukur-syukur setengah jam selesai. Saya lebih senang. Karepku itu cepet gitu, setengah jam. Cuma yo kalian ngangkatnya susah. Ini kan saya giringnya harus pelan-pelan gitu. Kalau di kelas saya biasanya tak ringkes ngajar itu, tak ringkes satu buku jadi cuma satu gambar. Ya, mahasiswanya paham apa enggak, yang penting cepet. Oke, bismillah. Sebelum masuk ke akhlak, ya nanti yang banyak berpengaruh terhadap pikirannya Ibnu Miskaweh ini, pikirannya Al-Kindi. Gagasan-gagasannya beberapa mirip Al-Kindi, termasuk tentang Tuhan. Emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, dan termasuk tentang kenabian.
Kalau tentang Tuhan sama, hampir persis kayak Al-Kindi, cuma ada kalimat yang bagus yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ting ada gitu. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Jadi ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada tidak ada asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Nah, cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah. Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti, itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat
mengakses rahasia realitas berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati dan Nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat. Memahami hakikat kenyataan, memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh. Nanti di beberapa kitabnya. Cuma karena banyak terpengaruh filosof sebelumnya, 3 ini belum terlalu menonjol. Nanti yang menonjol bagian akhlaknya. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya, tidak dijelaskan detail. Malam ini kita coba lihat detailnya. Jadi al-kholku, al-khuluku, karena akal katanya akhlak kan dari kata-kata khuluk. Khuluk itu sama satu akar kata sama kholak. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholak sama khuluk. Kalau kholak itu ijbari, kalau khuluk ikhtiari. Kalau kholak itu sudah dikasih paten oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholak. Kita lahir di Jogja, kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan. Tidak perlu malu, itu dikasih otomatis oleh Allah. Tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Oh iya, yang penting waras. Ya. Jadi itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Itu khuluk. Sama-sama mampu. Ngelus-elus orang bisa, mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu, misuh ya fasih. Jadi bisa. Kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluku itu halun lin nafsi, berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal, bukan pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku, da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai difikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi diminta tolong kok sebentar ya, tak pertimbangkan dulu. Ini untungnya apa bagiku, biasanya begitu. Tapi kalau otomatis nggak usah diminta, langsung tak tolongin kamu. Nah itu biasanya, itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku, meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin, berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluku halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra, sehingga orang yang janjane tidak apik tapi
menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya enggak, bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa difikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu, tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Terus, tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan, berarti melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral. Karena cuma diceramahi, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh, baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Nah, rumusnya itu. Jadi didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya kalau di situ mahsusat maupun makulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidup pun tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara gimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya. Disitulah lahir namanya sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa nanti. Sa'adah, rongadah, telungadah. Ayo. Sa'wadah itu namanya, bukan sa'adah. Jadi itu tujuannya. Jadi rumusnya simple tadi ya. Ini kalau diomongkan gampang, cuma dijalani abot. Membiasakan dalam kebaikan sampai jiwa kita terlatih sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri.
Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Oke, terus. Enak kalau agak cepat gini enak. Bisa jam 9. Nah, ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil, itu ada 5. Yang pertama, sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Makanya ngajinya gak dipaksa, gak diforsir. Kayak wis capek ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian iso ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh di sini sambil berbaring? Ngantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi yang pertama kesehatan fisik dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses, tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal loh Pak di kalangan gendo-gendo itu misalnya ya. Nah, itu bukan kehormatan. Kehormatan itu ya di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi yang ketiga reputasi. Yang keempat sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek. Saya sudah berbuat baik banyak Pak, tapi kok nggak bahagia. Kenapa? Kuliah saya loh Pak, nggak lulus-lulus. Skripsi saya nggak jadi-jadi. Itu halangan juga. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Terus sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah, wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati, masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan, dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca, kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C. Yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu. Ya, nah, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi.
Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Mungkin watak saya sudah itu Pak, ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya. Bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, ndak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof kayaknya. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus wis ilmunya jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah, itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan, 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan. Kalau adat kita jelek ya diowah, watak jelek ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Terus tadi kan halun lin nafsi. Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita. Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek. Jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi. Kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau ruh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat. Layar kedua, layar paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi, dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat, mental. Itu kita yang apa ini. Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan, itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat, ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad.
Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya ya mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati, menghadap ke roh. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibnu Miskaweh dibagi 3. Ada nafas syahwatiyah, bahimiyah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad, karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani, tapi jiwa yang level, bukan level roh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini, nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskaweh, di kabid. Kabid itu hati, belum kolab. Terus ada daya jiwa level kedua. Daya jiwa level kedua itu nafas sabuiyah atau nafas ghodbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di kolab, namanya jantung. Dari nafas ghodbiyah inilah muncul al-idrokat al-jasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabuiyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamiah, roh tabiiyah, dan roh syaitaniah, bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi, analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabuiyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur mau macan mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan anu berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabuiyah atau nafas ghodbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamiah dan roh syaitoniyah. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki.
Itu nafas hotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabuiyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabuiyah. Oke, terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga, nafas an-natikoh. Nafas natikoh inilah atau disebut al-quwah al-akliyah, al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania, bukan kolab, bukan kabit, karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua, alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sofia sama Phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda, orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya nafas sabuiyah atau hotbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh, itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas, sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Nah, ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatir kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era senang-senang, Pak. Sudahlah, saya senang-senang dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Ya memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10% ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan ndak gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Ini kelanjutannya, nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya 3. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi
Akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti akal yang aktual ini, dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat kadang-kadang disebut akal fa'al, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. Jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal fa'al. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu. Makanya Nabi kan ada proses-proses instannya. Dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Nah, akal mustafat itu akal fa'al. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik kita. Jangan khawatir, nggak usah, Pak, apa ya bisa Pak, saya jadi orang baik bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya gerak jiwamu. Oh, itu kan yang terakhir itu, akal natikoh itu. Akal natikoh itu mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa menuju materi? Menjauh dari Tuhan. Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madhep ke atas, jangan madhep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, tidak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo pacaran yang Islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirik-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan, wis pokoknya dilirik tok wis cukup. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana, di masjid aja. Ayo, kalau enggak jodoh nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya diperhatikan. Nanti kita latihan ngopeni diri kita sendiri mulai sekarang. Kalau enggak mulai sekarang kapan lagi? Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya belum sukses pasti ini yo. Kan saya selalu bilang ngaji itu usikum wa nafsi. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe. Bukan berarti saya ngomong gini wis pinter apik terus kamu rebutan cium tangan. Ndak, saya juga berusaha. Yo aku yo sinau terus ngerti, oh iya berarti selama ini aku kurang banyak. Dan besok saya ditagihnya double karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihatin orang apa yo? Ngelakoni dhewe kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburo maktan itu. Makanya kudune ya hati-hati. Makanya tak wanci-wanci. Ndak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada 1-2 teman yang anggap saya dianggap kaya mursyid dari YouTube biasanya. Ndak,
Saya levelnya ya masih murid, waduh masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja. Oke. Terus. Nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya, makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatikos lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan, itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya, yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Oh, kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang duwe isin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya
wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun, pengetahuan saya masih terpotong-potong, Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya nggak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi? Mau juz'iyah. Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah. Sehingga kamu memahaminya lebih gampang. Lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya 2. Tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi 2 hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati, bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliah. Dari mana datangnya pengetahuan kuliah? Tafakkur dan tadabbur. Oke, terus. Nah, kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia. Relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma cinta manusiawi nanggung. Cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat. Cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari senang. Kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya. Loh aku diceritani begitu ada.
Hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Ya. Padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak bayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat. Dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan, itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak, kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak asik contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Terus, ini teori mewarisi Aristoteles. Teori jalan tengah. Rumusnya kita semua sudah tahu, kebaikan itu ada di tengah-tengah, tidak di ekstrim. Jadi segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat, seimbang atau al-wasat, pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskaweh tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad, tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghotbiyat, syaja'ah. Berani itu tadi kan ghotbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu syaja'ah. Syaja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert, tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, syaja'ah. Berani itu siap gerak tapi penuh perhitungan.
Itu tengah-tengahnya khutbah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat, atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya syaja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau nggarap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Garap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk garap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya nggak mentang-mentang keris ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul, kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant, semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngaji kan kita mesti, iya ya hidup itu begitu, iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud, itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Betul. Waktunya harus serius, eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi, ya berat. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya tiga tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ya, nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskaweh. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram. Jadi ifah tadi, kalau bahasa Arabnya ifah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, syarah, humud dan syarah. Saja'ah antara juben dan tahawur. Hikmah antara balagh itu dungu. Dungu itu tidak sama dengan bodoh. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya tidak pas. Itu dungu namanya. Kamu lah sudah ngerti toh kalau kayak gitu. Iya nih saya tidak tahu harus dipakai toh ternyata. Itu orang menyebutnya dungu. Balagh bahasa Arabnya. Atau lancang. Tidak ngerti nekat aja. Nah itu namanya sofah. Kalau adil ya lawannya zalim, aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercela. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti, jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas, ada ranking bawah. Yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hierarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezaliman. Tengah-tengahnya adil. Yang butuh dalil tak kasih dalil ben koyo ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah, ya. Yo yang paling kita kenal kan wah khairul umuri, dulu ustaz saya kalau ngaji khairul umuri ausatuha, segala
hal itu yang paling baik yang tengah-tengahnya, kecuali donat, mesti gitu. Ya, kalau donat jangan dimakan tengahnya, tidak ada apa-apanya. Adanya pinggir. Oke, itu Al-Isra ya. Kita sering dengar ini. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fatak uda malumam mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Wala tabsudha kullal basti, juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercela. Oh, itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Ya, kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sodakoh itu bagus, terus sodakoh semua aja. Itu tabsudha kullal basti namanya. Ya janganlah, kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyaur utang apa. Ya harus dipikir. Jangan mentang-mentang sodakoh bagus, sodakoh terus sak dompet-dompetnya disodakohkan. Ndak. Bala tabsudha kullal basti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Ya kan? Ndak ada uang besar semua gitu. Sering ya gitu. Nggak ada yang kecil gitu. Ya besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan, bawalah uang kecil yang banyak. Ya. Kalau minta ke dosen, Pak, minta sumbangan, tidak ada yang kecil ya, saya ada kembaliannya, Pak. Jadi enak. Oke. Atau Al-Furqan, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang yang ketika menafkahi tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Al-Furqan 67. Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 67 itu yang wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ayat untuk melawan orang-orang bodoh. Hari ini kan banyak orang tidak pintar, ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pintar ya jangan kayak gitu juga. Jadi wa ibadur rahmani, dan hamba Allah yang maha penyayang itu alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kalau jalan di muka bumi dia tawadhu, menundukkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang bodoh ngomong macam-macam termasuk tentang dirinya, qalu salama. Mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang damai, hal-hal yang dingin. Kelemahan kita selama ini, kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek juga. Dia sudah mendahului ngomong jelek, aku ngomong jelek. Sana miso sini miso. Level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Nah, padahal Quran nyuruhnya ndak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat sebelumnya kalau enggak 63 64. Al-Furqan. Oke, jawabanmu kalau disuruh kultum. Pakai itu ya. Judulnya anti hoak. Terus sumbernya sifat buruk, karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo, guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah.
Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya musuh, menertawakan orang lain. Membohongi diri, tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut sisaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian, kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai, meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya. Begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, ngerangkul ya. Jadi enggak, jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu, kira-kira. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut, atau semoga nggak ada hantunya, nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor, sudah mau dilihat, waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Wong ya sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend, tapi tidak harus lekat, tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa, itu tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu, sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun, jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2,
ikuti saja ada forum apapun, ngaji apapun, apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Oke. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu, untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu, itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa, logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pintar matematika, katanya Ibnu Miskaweh. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif, mencintai kebenaran. Itu matematika ya, meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskaweh, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Kan selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata enggak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pengen beli mobil ya duitnya pas. Pas pengen beli rumah ya duitnya pas itu. Nah, itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya tidak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru, sudah punya HP pengen ganti HP baru lagi karena edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu, tidak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok nggak beli S8? Saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutahin, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya tidak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah nggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu tidak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri, nyari yang cantik Pak. Ini cantik loh. Enggak Pak, ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Oke. Jadi saonone lah, pas-pasan aja hidup itu. Nggak usah neko-neko. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa tidak marah, tapi ini saya harus marah ini. Kalau tidak marah ya jangan nggak harus marah. Tidak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error? Harus marah ini saya. Ya kalau tidak marah ya jangan lah. Ya kalau memang tidak marah ya tidak harus dipaksa untuk marah kok. Kalau memang tidak marah, mungkin kamu jadi ya nggak harus marah, tidak apa-apa. Wong duitku banyak, beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh ya percuma kamu tidak kuat beli.
Lah iya kan, si mas nafsunya menggelegak terbayang-bayang sampai rumah. Aduh, baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, mesti kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsumu. Latihlah jiwamu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Kalau ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya, yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya. Padahal ya malu loh ya kalau. Gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri. Katanya Ibnu Miskawe, kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu itu musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Iya kan? Makanya tidak masalah kamu punya haters. Meskipun tidak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri. Dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya. Terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya. Kan gitu. Oke. Itu saya potong dari Tahdzibul Akhlak itu. Kita harus selalu dalam proses perbaikan akhlak. Karena inna wujuda jauharil insan muta'allakun bikudrati fa'ilihi wa kholikihi tabaraka wa taqaddasa ismuhu ta'ala. Kalau bentuknya jiwa, kapasitas potensinya jiwa, itu berhubungan dengan takdir, kudrat dari pembuat dan penciptanya, yaitu Allah. Kalau wujud. Tapi kalau tajwid, fa'amma tajwidu jauharihi famufawwadun ilal insan wa huwa muta'allakun bi iradatihi. Kalau perbaikannya, jadi wujud itu keberadaannya, tajwid itu memperbaikinya. Perbaikan jiwanya itu dititipkan mufawwadun, menjadi haknya, menjadi tugasnya manusia. Berhubungan dengan niatnya, keinginannya. Maka setiap hari kita harus berniat untuk memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita berarti memperbaiki diri kita.
nyawanya diri kita ada di situ. Cara memperbaikinya gimana? Itu ada 4 hal yang disarankan oleh Ibnu Miskaweh. Yang pertama, adat wal jihad. Biasakan diri dan jihad. Jadi jihadun nafas ini memperbaiki akhlak. Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah, keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan. Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sejak awal tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri, apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang lain. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digubuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran, itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua, belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu, kamu muhasabah, temukan jelekmu. Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit. Ada teman pinjem aja bilang tidak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk mengatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu. Misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar. Mas tadi tak tolak, tahu sekarang tak utangi berapapun. Itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya menu. Jadi ternyata mulutku itu jelek, kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya, karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Ya memang awalnya kaku. Temenmu mungkin ketawa, alah kamu biasanya cangkeme kaya iya, sekarang pakai ngomong soleh-soleh apa misalnya. Loh enggak apa-apa. Nanti lama-lama dibiasakan juga akan jadi ke sana. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Terus tadi kan perbaikan akhlak, materinya apa kemudian? Obatnya. Tadi kan bolak-balik disuruh cinta ilmu. Syaratnya untuk idealnya moral itu manusia yang cinta ilmu pengetahuan. Diurut ya katanya Ibnu Miskaweh. Yang pertama misalnya dari anak kecil tadi, harus dididik hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh. Ini unik kalau di Ibnu Miskaweh, untuk kebutuhan tubuh itu contohnya sholat, puasa, sa'i. Karena memang 3 ibadah ini punya implikasi langsung bagi kesehatan jasmani. Kalau sa'i jelas. Sa'i itu mungkin bahasa olahraganya jogging. Ya kan? Puasa bahasa kesehatannya diet. Sholat, ya nyuwun sewu, mungkin bahasa kasarnya kaya senam, yoga. Loh itu kan, mungkin Ibnu Miskaweh lihat itunya, bahwa ada loh hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia ngasih contoh itu. Padahal itu ibadah lagi sehat. Cuma ya ibadah yang mantap, gak kayak mungkin sholat kita mungkin agak minimal. Sholat kita kan cepet. Kita kan jenisnya the flash, cepet sus. Semakin pinter kita, semakin cepat kekuatan sholatnya. Ya. Jadi sholat, puasa itu kan kayak menahan diri. Itu kan orang nyari kesehatan biasanya puasa. Atau sa'i itu. Ya itu contoh. Yang lain juga banyak. Yang penting belajar semua ilmu yang berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan jasmania. Yang kedua, baru belajar semua ilmu untuk pemenuhan kebutuhan jiwa.
agama, akidah yang benar, motivasi untuk cinta ilmu. Ya semua ilmu yang dibutuhkan oleh jiwa kita harus dipelajari, dibutuhkan oleh jasmani kita dipelajari. Juga jangan lupa hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka interaksi sesama manusia. Jadi utamakan 3 ilmu ini. Ya sebenarnya sudah semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu eksakta itu mungkin banyak di hal yang wajib diketahui oleh tubuh. Ilmu-ilmu humaniora ada hal yang wajib diketahui oleh jiwa. Ilmu-ilmu sosial ada hal-hal yang wajib dalam hubungan sesama manusia. Berarti sebenarnya Ibnu Miskawih mau ngomong, ya belajarlah semua ilmu. Jangan terkecualikan, semua ilmu penting. Kayak ngaji ini jenisnya humaniora sebenarnya, maka itu kebutuhan untuk jiwa. Ya jangan ngaji dok, kamu juga harus ngerti kebutuhan untuk tubuhmu. Ada ilmunya sendiri, yang wajib sesama manusia juga ada ilmunya sendiri. Oke, ini terakhir. Nah, ini sekarang terakhir ngasih tips mungkin untuk kita, untuk menemukan hikmah. Pokok-pokok akhlak bagi pencari hikmah menurut Ibnu Miskawih. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Ya, karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama, coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya, dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia, hamba Allah, punya tugas, sadari aja keberadaanmu, kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melakukan kuliah tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa? Kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan dirimu. Yang nomor 2, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini ngasih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan, kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiranmu. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak ada hadisnya Nabi, nggak ada orang hidup setelah ini 100 tahun setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri, karena kamu sering tidak hadir. Apalagi orang yang jatuh cinta, yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain, mungkin dosen pembimbingnya, mungkin ya kan, tukang warung, mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita, eman-eman kita membunuh diri kita sendiri, menyingkirkan diri kita sendiri dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita. Nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu, baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat, katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang lain.
Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang, meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif, tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi, tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenaran yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinanmu. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan-kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak saya bohong, itu bagus. Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga, yes kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang tidak ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil. HP-mu coba. Postinganmu hari ini, atau yang dikirim temanmu hari ini, coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat? Berapa hal yang penting luar biasa? Berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah? Berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah sumpek? Berapa hal yang... Loh, itu klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya. Tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya. Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat yang dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jelekmu. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelekku, biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat, ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang, ingatlah sedih. Kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu, apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percaya sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain. Tidak usah nunggu dibaiki orang lain. Tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Nah itu pokok-pokok pencari hikmah. Sudah selesai. Itu quote dari
Ibnu Miskaweh sebenarnya miliknya Plato. Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab. Ya, mut bil irodat tahya bitobiat. Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskaweh, mengeruhkan jiwamu. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alami. Mut bil irodat tahya bitobiat. Oke, alhamdulillah Ibnu Miskaweh selesai juga. Meskipun tadi kamu tak bilang jam 9 selesai ya, ternyata agak mundur sedikit. Jam 10. Ya, karena kalau tak bilang jam 10 nanti kamu nunggu kok lama jam 10-nya gitu. Jam 9 wis. Nanti kita mundur-mundur sedikit.